ada pro kontra dan juga plus minus lah kalau misalkan kita berinvestasi di properti. Tapi yang perlu kita highlight di sini saat ini adalah gimana sih caranya biar justru kita bisa mengikuti orang-orang yang ternyata punya success story di industri properti atau investasi properti. Tadi juga Safira katakan ya, kalau misalkan kita mau berinvestasi di properti sebaiknya kita punya skill dan juga pengetahuan yang tepat. Nah, skill pengetahuan tepat seperti apa sih yang harus kita miliki nih? Ya, pasti kalau kita bicara mengenai skill dan pengetahuan, ya kita harus mengerti juga seputar supply and demand-nya properti itu sendiri. Jadi marketnya kita harus tahu gitu sebelum kita terjun ke bisnis propertinya itu sendiri. Memang banyak banyak cerita sukses, terus banyak juga pihak-pihak lain mungkin yang seolah melihat investasi ini benar-benar sebegitu manisnya karena harga properti juga naik terus pasti Anda cuan gitu. Tapi ingat di balik itu semua kan ada modal yang sangat besar, itu yang pertama. Terus kedua, ada juga risiko yang cukup besar juga menurut saya dan kebanyakan orang berpikir kalau di pendapatan pasif sebetulnya nggak bisa dikatakan pasif juga. Kalau pasif kita investasi di SBN atau deposito itu baru pasif gitu ya. Nah kalau ini kan kita mengelola, unless kita mungkin punya karyawan yang memang mengelola properti kita gitu. Jadi intinya di sana ilmunya tuh emang sangat emang harus dipelajari banget dari A to Z-nya dan memang saya rasa yang mereka yang sukses di properti ya pasti dia akan ngerasain berdarah-darah juga sih di situ sih. Di sana ya. Jadi memang ya selain ilmunya juga modalnya pastinya. Artinya modalnya juga cukup dibutuhkan untuk modal besar juga ya? Iya, modal besar. Kalau memang ada yang bilang katanya sekarang kan udah ada KPR, udah ada KPT gitu yang buat tanah, tetap saja gitu ya, tetap aja nggak akan semudah itu orang bisa beli nyicil terus habis dari cicilan tutupin sama revenue dari dia menyewakan properti. Iya, memang idealnya seperti itu, tapi kan banyak banyak checklistnya yang harus dipenuhi dulu ya sebelum kita terjun ke sana gitu. Nah, langkah-langkah atau checklistnya apa aja nih Mas Akbar supaya kita nggak salah langkah nih ketika kita mau terjun ke bisnis properti. Kalau saya biasanya melihat checklistnya itu jangan kita langsung lihat ke bisnisnya, tapi kita ngeliat ke personnya dulu ya. Karena personal finance ya saya akan sarankan pertama pondasi finansial kita harus oke dulu. Means ya kita punya yang namanya financial protection, punya jaminan kesehatan atau proteksi kita itu udah settle dulu baru kita mulai berinvestasi di situ. Nah, ketika kita berinvestasi juga ya kita harus lihat juga yang pasti untuk selain tadi ya saya bilang proteksi segala macam dana darurat kita harus punya, kita harus tahu tujuannya ini buat apa propertinya ini. Apakah kita berharap capital gain? Ya, capital gain nilai kenaikan modal yang disebabkan karena kenaikan harga aset yang kita beli gitu. Itu bisa jadi. Itu kan kita bicara long term banget ya. Di situ kita beli properti sekarang harganya berapa, kita expect berapa tahun ke depan harganya udah sekian kita jual. Atau kita mau cari fixed income, yaitu yang dengan cara sewa atau both. Dua-duanya juga bisa. Jadi kita mainan jangka pendeknya juga bisa, dari sewanya bisa, jangka panjangnya juga bisa. Jadi intinya itu dulu gitu. Nah sekarang setelah kita sudah mengukur semuanya kita baru lihat modalnya kita ada berapa. Lalu di sektor apa kita bisa bermain gitu di properti. Ya kalau misalnya kita modalnya pas-pasan kayak gitu ya mendingan kalau kata Om Ikang bener ya. Dia bilang pertama property agent aja udah itu bisa tanpa modal dan komisionnya bisa gede mendingan kayak gitu ketimbang kita modalnya aja masih pas-pasan tapi udah pengen bikin kos-kosan premium kayak gitu, terus mau berapa uang yang mau kita pinjam di situ kan? Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat kan tadi juga ada beberapa yang gagal juga begitu untuk menjalankan bisnis properti. Sebenarnya aspek apa sih yang membuat bisnis properti itu menjadi gagal? Apakah memang kurang modal atau seperti apa? Karena nggak tahu-tahu tadi ada puluhan kamar begitu. Iya, saya cukup kaget juga ya pas dengar cerita mengenai almarhum Gogon itu ya. Jadi katanya memang anaknya sempat cerita, jadi ketika dia beli rumahnya itu rumahnya cukup mewah ya di situ ya. Jadi bahkan ada panggung ini juga, panggung ngetopraknya gitu ya di sana ya. Cuman katanya setiap kali keluarganya ngumpul ujung-ujungnya buat renov. Nah, berarti kan di sini ada biaya-biaya tersembunyi. Bisa jadi ketika dia membangun rumah mungkin ada yang salah atau gimana ujung-ujungnya rumah itu kan baru benar-benar berasa seperti apa perawatannya ketika kita tempatin pasti akan ada aja ada yang bocor di mana lah, bocor di sini, ujung-ujungnya ketika
dia sendiri nggak siap gitu keuangannya, nah itu yang bisa bahaya. Jadi emang seharusnya benar-benar gak hanya dari segi keamanan finansial, dari segi produknya kita juga harus ngerti. Mungkin kayak konstruksi apa segala macam, kita harus punya ilmunya sih sebenarnya di situ. Apa kita mesti punya biaya dikalikan 2 begitu, karena banyak biaya tak terduga gitu, dan akhirnya kaget di tengah jalan nanti. Sebetulnya sih kalau mau cara gampangnya, ketika memang itu bisnis itu sudah jalan, biasanya dari total keuntungan bersih ya, atau dari keuntungan kotor juga bisa kita ambil 20% ya untuk jaga-jaga. Di situ jaga-jaga ketika ada risiko seperti itu. Atau dengan sistem deposit juga bisa. Biasanya misalnya kayak sewa kontrakan. Sekarang kontrakannya berapa? 1 juta. Berarti saya minta 1 bulan. Dia bisa deal 1 bulan 1 juta, saya minta 2 juta untuk saya pegang dulu nih 1 jutanya. Ketika ada sesuatu, ada kerusakan dan lain sebagainya, saya pakai 1 juta yang dideposit untuk memperbaiki itu. Jadi cash flow kita aman. Oke. Dan mungkin yang cukup menarik juga adalah tadi kan dikatakan bahwa niatnya buat kos-kosan atau hotel murah gitu ya, tapi nyatanya dipakai kumpul-kumpul buat keluarga. Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa untuk membangun sebuah bisnis properti kita harus pisahin nih yang mana untuk kepentingan bisnis, yang mana untuk kepentingan keluarga, atau mungkin bisa aja ketika ingin membuka bisnis hotel murah itu ternyata tidak melakukan riset pasar dulu, mungkin di daerah situ nggak ada demand-nya gitu. Waktu kalau saya dengar dari ceritanya kan katanya dari anak buahnya itu ya, anak buahnya almarhum Gogon katanya sering ngumpul-ngumpul, sering bikin acara gitu. Jadi dari situlah katanya tercetuslah ide untuk dia mendirikan bisnis itu. Asalnya mau jadi kos-kosan, ternyata dijadiin hotel, tapi ketika mau ngurus siupnya akhirnya yang bersangkutan dipanggil Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, dengar-dengar memang sebetulnya kalau kita bicara mengenai properti itu sendiri, rumah atau apalah itu yang dipakai atau dipakai sendiri atau dipakai buat bisnis, itu 2 hal yang berbeda. Gitu ya. Apakah bisa dipakai buat dua-duanya, misalnya oke deh yang ini tinggal di atasnya gitu, yang disewakan di bawah sebelah sih ya bisa-bisa aja, cuman yang adanya ya seperti ya mungkin ada yang mungkin mengorbankan kenyamanan dan lain sebagainya, kan ada juga kan ya, karena waktu istilah anak-anak ibu kos gitu, ibu kosnya tinggal di situ atau gimana, ya bisa juga sih, cuman memang ketika kita membeli aset sesuatu gitu harusnya kita sudah bisa memilah itu sih, karena keuangannya akan beda. Oke, dan harus jelas juga tujuannya, karena kan tidak menutup kemungkinan tidak usah contoh itu gitu ya. Kita kan biasa sering kayak teman punya villa di Bali, punya puncak, kumpul-kumpul di rumah gue aja gitu. Itu kan juga sebenarnya kan itu harusnya bisa dijadikan dulang cuan gitu ya. Betul, kalau dipakai gratis terus ya sama aja bohong. Yang ada kita bayar operasional aja kan, bayar listrik, bayar air, tapi nggak ada pemasukan di situ. Tapi kalau misalnya kita lihat, artinya memang pebisnis atau orang-orang yang berada di sektor properti, artinya memang ada juga bisnis yang sewa menyewa begitu. Artinya ini juga harus melek juga ya dengan kejadian seperti ini, karena memang masih harus jelas tujuannya dan akan kedepannya juga akan menjadi bahaya juga untuk bisnisnya. Iya, sebetulnya memang harus melek banget. Nah, kadang-kadang saya juga mirisnya gini kan, kebanyakan waktu dulu iklan-iklan properti kayak milenial nggak kapan mau punya rumah. Terus kadang-kadang mereka juga sering ini sih bilangnya ini investasi gitu, padahal orang mungkin mau beli untuk dipakai gitu. Jadi edukasi di sana sebetulnya. Alhasil mereka yang asalnya sebetulnya nggak terlalu urgent banget untuk beli properti, akhirnya jadi beli gitu dengan iming-iming tersebut. Gitu. Jadi memang ini harus benar-benar dipelajari dulu lah dari secara personal finance dan lain sebagainya sebelum emang kalian membeli aset properti itu sendiri, karena mereka harganya nggak murah gitu ya. Harganya nggak murah dan memang financingnya pun beban bunganya juga nggak sedikit gitu ya. Oke, tapi yang perlu dipersiapkan atau langkah pertama kali itu apa? Apakah memang mungkin langsung beli produknya atau justru lakukan riset pasar dulu nih? Misalkan saya mau contoh buka kos-kosan di daerah Mampang. Nah, apakah memang langsung membuka kos-kosannya atau nanti kira-kira baru lihat dulu nih kira-kira pemetaan segmennya seperti apa? Sebetulnya kalau misalnya kalau misalnya dia rumahnya emang udah ada gitu, mungkin dikasih sama orang tuanya, kayak gitu sebetulnya buka langsung pun nggak masalah asal uangnya ada gitu ya. Cuman balik lagi sebetulnya semuanya itu harus riset dulu. Kalau saya sarankan begitu. Kalau emang dia cuma mau cek obat. Nah, riset itu seperti apa gitu? Karena balik lagi tadi walaupun melakukan riset tapi ternyata ada aja kesalahan yang dilakukan. Pertama dari kita ngeliat dari letak juga wilayahnya di situ ya. Letak wilayahnya di sana, apakah ada kos-kosan serupa di situ? Kita harus cari tahu juga. Kok ternyata ada nih di sini nih. Kita tanya juga harganya per bulan berapa, biar kita bisa menetapkan harga yang masuk akal di situ ya. Terus habis itu dari akses tempat, kalau memang dia banyak dilalui kayak kendaraan umum dan lain sebagainya, tandanya kan emang itu
merupakan wilayah yang strategis gitu, yang orang mungkin akan ditempatin sama orang kantoran atau mahasiswa gitu. Di sini memang mulai seperti itu. Situ sih banyak juga ngobrol-ngobrol sama warga lokal gitu ya. Kayaknya mengenai kayak potensi-potensi kalau misalnya kayak saya buka kos-kosan di sini kira-kira seperti apa sih Pak gitu minatnya gitu. Baik, Mas, tapi kalau misalkan kita ngomongin Sasa ngomongin bisnis properti begitu, bisa dikatakan ini bisnis musiman nggak sih? Kadang kan sebenarnya tiap tahun itu kan ada masa-masanya rame, ada masa-masanya kosong nih. Ini untuk adanya masa-masa kosong kayak gini, ini seberapa sulit sih sebenarnya untuk kita yang ingin berbisnis di sektor properti? Oke, sebetulnya kalau bisa dibilang musiman sih nggak juga ya. Cuman kadang-kadang kalau waktu dulu kejadian waktu COVID ya, itu kan memang sempat down juga ya. Karena apa? Karena semuanya WFH kayak gitu ya. Dan waktu itu saya akhirnya dapat satu pelajaran juga. Jadi ada kos-kosan yang memang dia di dekat kampus pada saat itu ya. Akhirnya itu juga tutup gitu. Nah, mungkin bisa jadi ketika memang akan ada masa-masa kayak misalnya mungkin liburan semesteran dan lain sebagainya, mereka juga akan cenderung pulang ke rumah, apalagi yang perantauan gitu ya di sana ya. Ya mungkin yang perlu diwaspadai itu juga gitu. Nah, that's why kalau kayak gitu mungkin ngakalin dari kayak dia biaya sewanya mungkin bisa lebih diakalin di situ sih.